Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Fortisya Parisna dengan NIM 17096624025. Kali ini saya akan menjelaskan materi uji homogenitas. Nah, sebelumnya apa sih uji homogenitas ini? Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tiga jenis uji homogenitas. Yang pertama ada uji F atau Fisher, yang kedua ada uji Bartlett, dan yang ketiga itu ada uji Leven. Nah, yang pertama ini ada uji F atau Fisher. Uji F adalah uji homogenitas yang digunakan untuk membandingkan varians dari dua kelompok data. Tujuannya mengetahui apakah dua kelompok memiliki varians yang sama atau berbeda. Nah, syaratnya menggunakan metode ini itu jumlah kelompoknya 2 dan data harus berdistribusi normal. Untuk rumusnya itu F sama dengan S21 per S22. Nah, untuk F-nya ini adalah hasil uji F atau F hitung, dan S21-nya itu adalah varians kelompok data pertama atau kelompok dengan varians yang lebih besar, dan S22 itu adalah varians kelompok data kedua atau kelompok dengan varians yang lebih kecil. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan uji F atau Fisher ini, yang pertama membuat hipotesis, yang kedua menentukan mean dan simpangan baku, yang ketiga menentukan nilai F hitung, yang keempat menentukan nilai F tabel, dan yang kelima membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Selanjutnya ada uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians dari 3 atau lebih kelompok data. Tujuannya mengetahui apakah semua kelompok memiliki varians yang sama. Syarat untuk menggunakan metode ini, jumlah kelompoknya itu 3 atau lebih, data harus berdistribusi normal, dan tidak cocok digunakan jika data memiliki outlier. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan uji Bartlett itu yang pertama, bagilah set data dalam variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, menghitung varian masing-masing kelompok yang dibentuk. Yang ketiga, susunlah kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel serta menghitung varian gabungan dan nilai satuan. Yang keempat, menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Dan yang kelima itu membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel serta membuat kesimpulan. Yang ketiga itu uji Levene. Uji Levene adalah uji homogenitas untuk dua atau lebih kelompok dan lebih fleksibel terhadap data yang tidak berdistribusi normal. Tujuannya untuk mengukur apakah variasi antar kelompok sama tanpa bergantung pada normalitas. Nah, syarat untuk menggunakan uji ini itu jumlah kelompoknya dua atau lebih, tidak perlu asumsi normalitas, lebih kuat untuk data yang mengandung outlier. Nah, langkah-langkah untuk menggunakan uji lab itu yang pertama, tentukan hipotesis dan hitung nilai rata-rata atau median tiap kelompok. Yang kedua, hitung selisih absolut tiap nilai terhadap rata-rata kelompoknya. Dan yang ketiga, hitung rata-rata dari nilai ZI untuk tiap kelompok dan keseluruhan. Yang keempat, hitung statistik uji lab dan yang terakhir itu bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal yang menggunakan uji F atau Fisher tadi. Nah, di sini diketahui data hasil belajar statistika mahasiswa di kelas A dan hasil belajar statistika mahasiswa di kelas B sebagai berikut. Nah, ujilah dengan A sama dengan 0,05, apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama itu kita membuat hipotesis. Hipotesisnya yang pertama itu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Artinya hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Dan hipotesis yang kedua itu H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen.
Nah, yang kedua itu kita menentukan mean dan simpangan baku. Nah, terlebih dahulu kita tentukan mean-nya dulu atau rata-ratanya dulu dengan cara untuk kelas A itu jumlah XA dibagi NA. Jumlah XA-nya itu adalah untuk kelas A ini, kita jumlahkan semua datanya ini, yaitu dengan jumlah 1254, dan NA-nya itu adalah banyaknya sampel, nah, yaitu ada 10 sampel. Jadi NA-nya adalah 10. Jadi 1254 dibagi 10 hasilnya 125,4. Nah, kita sudah dapat X bar A-nya. Lalu X bar B, nilai mean B-nya, nilai rata-rata B, kelas B-nya, itu dengan rumus sigma XB dibagi NB. Sama dengan tadi, yaitu dijumlahkan data dari kelas B ini, yaitu 1248, dan dibagi berapa banyak sampel, yaitu ada 10 sampel. Jadi 1248 dibagi 10 hasilnya 124,8. Nah, kita sudah ketemu X bar A dan juga X bar B-nya. Nah, selanjutnya kita menentukan simpangan baku. Nah, untuk rumus simpangan baku untuk SA ini, untuk kelas A, itu rumusnya jumlah X A dikurang X bar A dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu X A kurang X bar A. Nah, bisa dilihat di kolom ini ada kolom X A dikurang X bar A. Itu caranya adalah untuk sampel 1, yaitu XA-nya 97 dikurangkan X bar A yang udah kita dapat tadi, yaitu ini. Nih, dikurang 125,4. Nah, 97 dikurang 125,4 dapat hasilnya min 28,4. Nah, begitu juga dengan sampel 2, itu 107 dikurang 125,4. Nah, itu hasilnya min 18,4 dan seterusnya hingga kita dapat hasil masing-masing dari sampel. Nah, setelah kita dapat tadi XA kurang X bar A-nya, lalu kita kuadratkan. Kita taruh di kolom ini. Nah, dari mana datang 806,56? Itu dari min 28,4 dikuadratkan. Nah, dapatlah hasilnya 806,56. Begitu juga dengan sampel yang lainnya untuk mencari X A kurang X bar A kuadratnya. Nah, kita udah ketemu XA kurang X bar A kuadrat masing-masing dari sampel. Lalu kita jumlahkan, yaitu jumlahnya 7.728,4. Nah, kita masukkan ke sini, berarti itu adalah sigma XA kurang X bar A kuadrat, yaitu 7.728,4. Lalu N kurang satunya itu dari N-nya adalah 10, ada 10 sampel, lalu dikurangkan 1, jadi 9. Nah, dibagi dengan 9, hasilnya untuk S2A itu 858,71. Lalu kita cari untuk kelas B dengan rumusnya yang sama, yaitu jumlah XB kurang X bar B dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari, pertama kita cari dulu nilai XB kurang X bar B dari masing-masing sampel. Yang pertama itu ada 96. 96 itu XB-nya dikurang X bar B yang tadi udah kita cari, yaitu 124,8. Berarti 96 kurang 124,8 itu hasilnya min 28,8. Begitu juga seterusnya dengan cara yang sama. Nah, kita udah dapat nih XB kurang X bar B dari masing-masing sampel. Sekarang kita kuadratkan. Jadi, min 28,8 dikuadratkan itu hasilnya 829,4. Min 18,8 dikuadratkan hasilnya 353,44. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai XB kurang X bar B dikuadratkan dari masing-masing sampel, lalu kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya 7.105,6. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, terus dibagi N kurang 1, N-nya sama seperti tadi, ada 10 sampel, dikurang 1, berarti 9, sehingga hasilnya adalah 789,51. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai F hitung.
Tadi kita udah dapat S2, SA2-nya 858,71 dan SB2-nya 789,51. Nah, untuk mencari F itu rumusnya S2 terbesar dibagi S2 terkecil. Nah, bisa kita lihat itu S2 terbesarnya adalah yang SA dan S2 terkecilnya adalah SB. Jadi, rumusnya SA2 dibagi SB2 dimasukkan angkanya 58,71 dibagi 789,5. Lalu dapatlah hasilnya 1,088. Nah, ini adalah F hitung. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Nah, F tabel untuk alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk mencari F tabel itu ada rumusnya yaitu alfa DKA per DKB. Nah, untuk alfanya kita udah ketahui 0,05 dan lalu NA kurang 1 per NB kurang 1. Lalu 0,05 NA-nya 10 tadi, ada 10 sampel dikurang 1 dan NB-nya juga 10 dikurang 1. Lalu kita dapat 0,05, 9, 9 itu disebut dengan pembilang dan yang 10 kurang 1 di bawahnya itu disebut 9 penyebut. Nah, sekarang kita cari angkanya di tabel DF ini. Yang ini tuh adalah DF untuk pembilang, dan ini DF untuk penyebut. Bisa dilihat di sini, pembilangnya adalah 9, maka kita lihat yang di 9 pembilang ini. Berarti di sini. Lalu penyebutnya juga 9, lalu kita cari di penyebut ini 9. Nah, sekarang kita cocokkan. Nah, berarti ini 3,18. Nah, dapatlah F tabelnya adalah 3,18. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Nah, jika nilai F hitung besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, jika nilai F hitung kecil dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, tadi kita udah dapat nilai F hitungnya adalah 1,088 dan F tabelnya adalah 3,18. Berarti F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nah, bisa kita lihat di sini tadi nilai F hitung kecil dari F tabel, berarti kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, begitulah cara menguji homogenitas menggunakan jenis uji F. Fisher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.